Bukan, kalau perkapalan bukan nambang. Kalau perkapalan ini loh, kapal-kapal ini loh. Kapalan. Surabaya itu benar-benar kota. Jadi sebetulnya ini kota terbesar Kota terbesar di Indonesia. di Indonesia dan kita kalah dengan Jaksel. Oh, di kota Surabaya ini akan dibangun. Semakin memperparah atau Ya, akan semakin memperparah. Kenapa? Ketika nasi kotak isinya nasi. Kita tolak reklamasi. Ndek sing gawe pulau yuk paling. Jokernya sing gawe pulau. Dan pantun asik gitu dari salah seorang paslon ya. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sobat Berita Jatim dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dalam lindungannya. Kali ini kita bincang-bincang santai lagi dengan banyak problem yang akan dibahas. Kali ini saya kerawan orang yang concern pada dunia pendidikan. Dia adalah Bapak Ali Yusa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. calon doktor tahun ini ya, tahun ini doktor. Bismillah, bismillah, bismillah. Aku selalu berdoa buat panjenengan supaya cepat selesai Iya. studinya, biar berguna ilmunya bagi nusa dan bangsa. Karena selama ini masa sekolah saya lebih lama daripada masa kerja saya ya. Oh ya, gitu ya. Karena molor-molor. Karena beliau ini banyak aktivitas yang dilakukan. Dalam kurun waktu dekat, kemarin kan sempat demo-demo juga itu. Demo apa sih? Apa kok mana ada kegiatannya? Ya, ketika pesisir kota Surabaya dengan sekian banyak penduduk marginalnya tertinggal secara persekolahan, tertinggal secara pendidikan formal, ini Surabaya masa tertinggal, Mas? tertinggal secara nasional. Oh ya. Iya, Kalau jadi di di rankingkan tuh jadi gini, ada indikator yang bisa digunakan, yang digunakan oleh PBB dalam hal ini di WHO kalau tidak salah ya. Itu ya WHO-nya itu ya ada indeks pembangunan manusia. Nah, kebetulan Surabaya indeks pembangunannya kalau secara di Provinsi Jawa Timur nomor 1 memang. Namun sayangnya kalau secara nasional IPM-nya kita ini masih nomor 13. nomor 13. Itu Iya. apa sial loh, Mas, 13 itu. Ya, enggak tahu sialnya itu akan makin turun apa dengan Sial itu apa? Kenapa It's a number. Surabaya yang kota metropolitan kedua terbesar di Indonesia? Karena dalam menghitung IPM itu ada 3 dimensi yang harus dihitung. Yang pertama dimensi pendidikan. Kalau dimensi pendidikan ada 2 parameter yang dihitung, lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah. Kemudian ada dimensi kesehatan. Kemudian ada dimensi hidup layak. Nah, di 2 dimensi ini, dimensi kesehatan, ternyata pemerintah kota Surabaya dengan penduduknya yang 3 juta ini, hampir 3 juta, rumah sakit yang melayani warga kota Surabaya milik Pemkot itu juga nggak banyak. Kalau di rasionya berapa itu? Saya nggak tahu rasionya karena saya nggak terlalu paham di situ. Tapi kalau di Surabaya itu ada dibagi dalam 5 wilayah. Rumah sakit, banyak puskesmas itu. puskesmas kan berbeda dengan rumah sakit. Oh. Artinya ketika bicara rumah sakit, ketika ada 5 wilayah Surabaya Pusat, Tengah, Barat, Timur, Selatan, Utara, seharusnya ya ada 5 rumah sakit juga di tiap wilayah tersebut. Jadi kan cover kesehatan itu bisa didapat. Walaupun di Surabaya sudah ada namanya kader Surabaya Sehat. Seandainya nggak ada kader Surabaya Sehat, Surabaya Hebat maksud saya, yang di bawah puskesmas, ya nilainya bisa lebih anjlok lagi. Nah, kemudian Jadi kader Surabaya Hebat ini juga menunjang. Bagian dari menunjang terhadap partisipasi masyarakat terhadap untuk dimensi kesehatan ya. Di dimensi kesehatan. Kemudian ada dimensi hidup layak. Nah, di dimensi hidup layak ini usia pendapatan kita sudah cukup baik ya.
UMR kita 4.300.000, 4.500.000, sementara biaya hidupnya tidak sampai segitu. Artinya kita masih bisa hidup layak. Terus kalau makanya ke kategori miskin pun itu kan juga kita menurun. Namun di level pendidikan, nah ini yang jadi kacau. Pendidikan itu artinya pendidikan formal ya? Pendidikan formal. Nah, di pendidikan formal ini yang pada dimensi pendidikan ada dua sebetulnya yang paling utama, yaitu angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah ini nggak kayak seperti saya. Untuk D3 harus butuh 5 tahun, bukan itu. Normatif ya. Angka rata-rata lama sekolah itu yaitu berapa lama biasanya anak-anak ini menempuh pendidikan. Apakah di 12 tahun, apakah di 15 tahun, ataukah di 20 tahun sampai sarjana lah. Sampai sampai S1 atau S2 kayak begitu, itu berapa persen. Nah, terkait harapan lama sekolah, seberapa besar sih akses pendidikan yang disediakan oleh pemerintah kota untuk warganya? Nah, kalau di Surabaya? Nah, persoalannya selama ini masyarakat kalau kita ketika terjadi Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2016 ya kalau nggak salah, itu Undang-Undang 2023, Undang-Undang 23 tahun 2014, Undang-Undang 23 tahun 2014, otonomi daerah, ketika kewenangan SMA diambil alih oleh provinsi, maka tidak ada lagi pembangunan sekolah SMA level menengah atas di kota Surabaya. Ini nggak ada, jadi rentan. Tapi itu kan kebijakan pusat ya, secara nasional begitu. Undang-Undang 23-nya kebijakan pusat bahwa wilayah kota jadi kewenangan turun ke provinsi. Ya, wewenangnya ada di provinsi. Mengakibatkan pembangunan fisik sekolah negeri untuk pendidikan menengah atas dan kejuruan dibanding yang tidak ada, malah bukan lebih lambat. Tidak ada. Artinya tidak ada pertumbuhan pembangunan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Jadi nggak ada kesinambungan antara misalnya pemerintah kota bangun SD SMP semakin banyak, outputnya kan harusnya di tampung lebih banyak juga. Iya loh. Ya, tidak ada masalahnya di situ. Itu yang membuat salah satu indikator itu yang membuat akhirnya banyak kebijakan yang sangat baik, semisal kebijakan untuk masuk sekolah lewat sistem zonasi, gagal bubrah. Ketika dia ke jenjang berikutnya. Ya, pada jenjang pendidikan menengah pertama pun, itu sebetulnya juga pembangunan sekolah, model pembangunan sekolah yang yang menyasar kawasan-kawasan pinggir kota yang dulunya tidak padat, saat ini menjadi padat, itu juga dirasa masih lambat. Karenanya kebutuhan sekolah menengah pertama di kota Surabaya juga masih terlambat. Sebetulnya pemerintah kota sudah memiliki solusi, dengan adanya SKB. SKB itu pendidikan informal berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 16. Itu PKBM itu? Bukan PKBM-nya. Ini SKB itu mirip PKBM, tapi ini dikelola oleh negara. Dan jenjangnya mereka bisa sampai SMA dan menengah atas. Jenjangnya itu bisa wilayah kota? Itu di wilayah kota. Dan memang kewenangannya ada di kota. Seharusnya SKB ini bisa diprioritaskan menjadi solusi dari persoalan-persoalan pendidikan di kota Surabaya. Dan sebetulnya keberadaan SKB ini bukan sekedar sebagai dengan PKBM bersaing, tidak, tapi saling mensupport. Seringkali PKBM yang swasta ketakutan
terhadap adanya kompetitor, ketika terjadi kompetitor. Padahal SKB dan PKBM ini punya sifat-sifat yang sedikit berbeda. Nah, saya pikir harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah ini bisa tidak susah untuk dibangun di Surabaya. Persoalannya goodwill dari pemerintah masih kurang untuk membranding, terus selain membranding apa, mensiar ya, mensosialisasikan. Nanti dikira ya itu bahaya itu. Mensosialisasikan apa namanya keberadaan ini, keberadaan ini dengan banyak pihak, mulai dari memanfaatkan keberadaan. Jadi ini soal skala prioritas ya. Ini kayaknya pemerintah kota itu lebih condong ke pembangunan ekonomi dibanding ke pendidikan, atau gimana? Saya nggak ngelihatnya lebih condong ke pembangunan ekonomi, karena dengan pembangunan ekonomi itu menjadi salah satu prasyarat ketika investasi tinggi, itu bisa jadi prasyarat untuk daya tampung, meningkatkan daya tampung dari lulusan-lulusan yang ada. Karena jika nilai investasi di kota Surabaya ini hancur, tidak baik, maka lulusan dari itu tidak tertampung di industri. Nggak nyambung. Nah, itu terkait sama investasi. Sebetulnya pun kalau kita berpikir bahwa Surabaya ini kota besar, maka Surabaya bisa mengisi ruang-ruang investasi yang berada di sekitar kota Surabaya. Saya ambil contoh seperti IKN. Keberadaan kota Surabaya ini dengan IKN nggak jauh beda dengan keberadaan kota Jakarta dengan Tangerang, atau kota Jakarta dengan Depok. Kok bisa begitu? Karena kita langsung bersebelahan. IKN ini dari mana? IKN ini benar-benar bersebelahan dengan Surabaya. Karena hanya dibatasi oleh laut. Iya, laut itu adalah moda transport. Laut itu adalah infrastruktur. Kalau di Tangerang ke Jakarta butuh jalan raya, kalau dari Depok ke Jakarta butuh rel kereta api. Iki wis ono disediakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai infrastruktur. Nah, pemirsa, sekedar mengingatkan bahwa Mas Ali Yusya ini di samping beliau juga aktif di dunia Dewan Pendidikan Jawa Timur, beliau juga aktif untuk mengkaji masalah-masalah transportasi modal air ya. Ya, kebetulan sungai, latar belakang saya kan perkapalan dan perkapalan di ITS. Iya, dan nambang di kayak. Bukan, kalau perkapalan bukan nambang. Kalau perkapalan ini loh, kapal-kapal ini loh. Menghilangkan kapalan. Oh, salah ya. Kalau penerbangan kan gini. Kalau kapalan ini perkapalan. Saya juga pinter dakel juga. Karena alumni ITS. Salah satu output dari ITS itu pelawak loh. Itu calontong itu. ITS itu. Ini teknik apa itu? Dan salah satu syaratnya kuliahnya harus lama. Oh ya. Iya kan? Oke Mas Yusya, kembali ke masalah pendidikan. Dari indeks yang nomor berapa tadi? Nomor 13. Itu kira-kira upaya apa yang dilakukan? Kan miris juga. Misalnya kota besar, kedua, ketiga. Saya selalu bilang bahwa Surabaya adalah kota besar di Indonesia. Karena Jakarta adalah daerah istimewa khusus, daerah khusus ibu kota. Jadi provinsi ya levelnya. Sementara Surabaya itu benar-benar kota. Jadi sebetulnya ini kota terbesar. Kota terbesar di Indonesia. Di Indonesia, dan kita kalah dengan Jaksel. Jaksel itu kalau nggak salah nomor 1 se-Indonesia. Kita lebih miris lagi. Kita punya perguruan tinggi negeri terbanyak se-Indonesia. Jadi kalau saya ditanya di mana kota pelajar, ya kota pelajar itu ya Surabaya. Karena perguruan tinggi negeri terbanyak di Indonesia itu ada di Surabaya. Masa? Serius. Perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi negeri? Termasuk perguruan silat, bukan ya? Kayaknya nggak termasuk. Tapi kan di Jawa Timur kan banyak perguruan silat. Bukan. Jadi kota pelajar itu harusnya ada di Jawa Timur. Kalau menggunakan alasan perguruan tinggi negeri, maka perguruan tinggi negeri terbanyak ada di Surabaya. Kalau menggunakan perguruan tinggi terbanyak
Terbanyak se-Indonesia. Se-Indonesia itu ada di Malang. Oh, di Malang. Jadi kalau mau pakai dua alasan, kota pelajar paling banyak ya di dua tempat ini. Yang harusnya terpilih sebagai kota pelajar harusnya di dua tempat ini. Ya. Iya kan, logikanya gitu. Ya. Tapi kenapa kok sampai ranking ke-13? Ya itu tadi, karena satu, ternyata kalau saya melihat Surabaya sebagai center pusat gravitasi ekonomi itu membuat Surabaya didatangi oleh banyak orang. Dan banyak orang ini kemudian merubah KTP-nya menjadi KTP Surabaya. Sehingga 3 juta orang itu tadi. Nah, ketika 3 juta orang ini, ternyata mereka lebih banyak tinggal di daerah pinggir kota atau pesisir. Dan pesisir ya, saya... itu memang yang salah satu indikator yang membuat itu jeblok, atau gimana? PR-nya jatuh di situ. Karena para... Dengan kata lain, masa ngomong pendatangi goblok-goblokan enggak ya? Gini, ketika kota besar, gravitasi ekonomi, dan kemudian di sekelilingnya itu tidak ditunjang dengan kota IPM yang bagus juga, ketika Surabaya, ya, akan mengubah ranking itu. Bukan mengubah. Ketika Surabaya sebagai pusat graviti ekonomi, banyak penduduk di sekitar sini pindah ke kota Surabaya. Ya. Nah, mereka pindah ke kota Surabaya tanpa bekal yang cukup. Mereka mengejar pekerjaan-pekerjaan informal di kota Surabaya. Mereka merasa bisa bertarung di situ untuk hidup di situ. Nah, kalau kita tahu Madura itu adalah pulau di Surabaya, 4 kabupatennya merupakan 4 kabupaten yang terletak di ranking paling bawah di IPM se-Jawa Timur. Disparitasnya tinggi ya. Betul. Nah, kota-kota satelit itu ya. Nah, kalau kota satelitnya Jakarta sebagai kota utama dan kemudian kota satelitnya itu Bodabek, Bogor, Tangerang dan lainnya itu bagus, maka Jakartanya kan terimpas bagus, tidak terlalu susah untuk menaikkan IPM-nya. Nah, persoalannya di Surabaya ini di sekitarnya nggak baik, walaupun sudah ada. Nggak bisa mengimbangi lah. Betul, kan kita gerbang kota suci lah ya. Nah, di Lamongan masih belum bisa mengimbangi pendidikannya. IPM-nya Lamongan sangat rendah. Bangkalan apalagi, dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka mengadu nasib di kota Surabaya dan menjadikan kota Surabaya sebagai kota tujuan hidup dan kemudian mereka berganti ID-nya, maka itu bebannya ada di kota Surabaya. Ini yang akan terjadi jika 4 pulau di kota Surabaya ini akan dibangun. Semakin memperparah atau... Ya, akan semakin memperparah. Kenapa? Ketika itu terjadi industrialisasi besar-besaran selama 20 tahun, kan reklamasi ini akan dilakukan selama 20 tahun. Ini tentu panjang. Ya, dan ini tentu akan membawa minat warga sekitar untuk datang ke kota Surabaya. Kalau dia kemudian mengganti KTP-nya, maka beban kota Surabaya semakin besar. Oh, gitu. Jadi banyak faktor. Kita harus juga ya, tidak sekedar membangun fisik, tidak sekedar. Ya, karena ternyata pembangunan pendidikan di kota Surabaya masih belum menyentuh semua. Semisal RPL, rekognisi pembelajaran lampau hanya masih dilakukan pada level perguruan tinggi. Padahal RPL itu bisa dilakukan di level anak-anak yang putus sekolah di SMP, SMA, namun sudah bekerja, dan itu dilakukan RPL-nya oleh perguruan tinggi. Sebentar Mas Yus, tadi sempat menyinggung masalah reklamasi. Kalau menurut Anda, reklamasi itu apakah memang kebutuhan sih? Surabaya sangat butuh untuk reklamasi 4 pulau ya, yang mau dibikin itu. Ya, kalau Surabaya butuh reklamasi untuk 4 pulau, sama sekali tidak, dan itu akan menjadi beban bagi kota Surabaya. Jadi memang nggak dibutuhkan ya? Nggak dibutuhkan, karena apa? Satu, kalau untuk meningkatkan dimensi kesehatan, ya nggak akan bisa. Katakanlah di 4 pulau itu nanti akan dibangun semua rumah sakit ada di 4 pulau.
Jadi 4 pulau 10 km persegi itu akan dibangun semua rumah sakit. Katakanlah seperti itu. Apakah itu tiba-tiba akan meningkatkan dimensi kesehatan di kota Surabaya? Tidak. Karena itu Anda terlibat di aksi-aksi kemarin. Saya lihat loh. Iya. Artinya ketika nasi kotak isinya nasi, kita tolak reklamasi. Wah, itu salah satu pantun yang pantun asik gitu dari salah seorang paslon ya. Wah, paslon itu di luar salah seorang paslon. Saya makanya nyebutnya cuma itu aja. Mandek nang kono. Pantunnya menarik itu. Nah, andaikan lah 4 kota ini, 4 pulau ini, 4 pulau ini diisi. Itu kan menjadi kecamatan tersendiri. Kalau itu saya malah khawatir. Guyonannya gini. Kalau dulu kita pernah dengar kota mandiri. Ya. Kotanya milik bank ya. Bukan. Kota mandiri bukan. Kota mandiri itu adalah kota yang di wilayah tersebut dipenuhi oleh kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Ya. Nah, itu tercermin di kota-kota bangunannya Ciputra, kota-kota milik Pakuwon, kota-kota baik yang di barat dan di timur. Jadi kan mempertajam kelas sosial masyarakat ya. Ya, itu di sana miskin di sini. Nah, ini saya pikir kehadiran 4 pulau ini nanti akan menjadikan mereka sebagai kota otonom di Surabaya. Jadi pulau otonom di Surabaya atau kota otonom di Surabaya, malah lebih ruwet mana? Karena kita harusnya belajar dari kasus PIK itu ya. Saya nggak perlu belajar dari kasus PIK rasanya, tapi ketika semua kegiatan ekonomi, kegiatan pembangunan ada di kota Surabaya, itu akan justru bukan membuat kota Surabaya semakin maju, tapi akan menjadikan kota Surabaya sebagai Gotham City. Gotham City itu kotanya Batman ya. Itu kota modern. Nah, Gotham City terus kok jokernya siapa iki? Nah, iya, jokernya sing gawe pulau yo paling. Jokernya sing gawe pulau. Jadi Gotham City itu kota modern. Semua ada, industrialisasi bagus, semua bagus, tapi persoalannya disparitas hidup di sana tinggi. Semakin timpang gitu. Timpangnya besar, jadi kejahatannya semakin besar. Nah, jadi multidimensi nanti semakin karena akan semakin, jadi ketika kota ini semakin maju, sementara daerahnya tidak, satelitnya tidak, tadi yang disebutkan oleh jenengan, ya kota ini akan membawa beban sosial. Yang itu tidak akan bisa di-cover oleh program-program apapun. Ya. Dan biayanya tinggi. Sekarang saja dengan anggaran pemerintah kota yang hanya PAD kita hanya 10,5 triliun, antara 10 sampai 13 ya triliun. Dan perputaran uang di Surabaya itu ada 25 sampai 30 triliun. Nah, dengan jumlah perputaran uang itu berapa persenkah yang menikmatin dari kaum kelas menengah dan kelas pekerja? Iya kan? Ya. Berapa persen yang menikmati? Nah, ini ketika disparitas semakin tinggi, bukan membawa kemakmuran bagi kota Surabaya, tapi kemakmuran juga bukan meningkatkan dimensi pendidikan. Kenapa? Justru kacau. Ketika kondisinya sekarang aja di kota-kota mandiri yang sudah ada sekolah-sekolahnya itu, pertanyaan saya, apakah di pinggir-pinggir kota mandiri itu banyak anak-anak yang bisa bersekolah di sana? Saya ambil contoh saja di Pakuwon Timur. Itu ada sekolah besar, swasta, internasional dari level SD sampai SMA. Pertanyaannya, tidak ada anak-anak yang bersekolah di situ dari pinggir kota mandiri tersebut. Jadi dampaknya tidak ke masyarakat setempat. Mengejar pertumbuhan dengan meningkatkan pertumbuhan di kelas atas, itu tidak menjadikan kota ini lebih baik. Menetes antrit gitu ya. Jadi sebaiknya calon wali kota yang ada ini mulai berpikir untuk iki kayak calon wali kota. Iki tolong rungokno. Rungokno cangkem gue ya. Gini-gini yang ngomong Dewan Pakar IKITS ya. Wah. Maksud di Dewan Pakar ITS. Dewan Pakar IKITS saya kebetulan. Jadi salah narasumber ya. Ini multidimensi. Jadi kalau mengibaratkan Surabaya Gotham City ini mungkin Batman atau Robinnya atau Catwoman. Jangan Catwoman. Riddle. Musuhnya Batman yang paling pintar itu Riddle. Oh, bukan Joker ya? Bukan. Yang paling pintar Riddle. Jelang akhir pembicaraan, apa yang akan anda sampaikan ke
kalau ngomong tadi, ini mumpung mau Ya, pergantian pimpinan ini. satu bahwa kalau kita ingin meningkatkan dimensi pendidikan di Kota Surabaya, seharusnya ada 3 dinas utama yang paling harus bisa bekerja sama. Siapakah yang akan jadi leading sektornya? Mungkin leading sektornya silahkan dirembuk bersama-sama. Yaitu ada dinas pendidikan, kemudian K-pop, Disbud Porapar, Soal kebudayaan ya. Dinas Disbud Budaya, olahraga dan pemuda. Saya biasanya lebih suka pakai K-pop, kepemudaan olahraga ini, jadi istilahnya lebih enak. Saya bikin singkatan sendiri. Kemudian Disnaker ini bersatu. Saya nggak tahu siapa leading sektornya untuk segera melaksanakan RPL. Yang lebih holistik. Rekognisi pembelajaran lampau bagi warga Kota Surabaya di usia di usia 24 hingga usia 50. Itu yang ketinggalan itu ya. 24 sampai 50, 3 lembaga ini segera melakukan kerjasama bersama untuk melakukan RPL, menggandeng universitas-universitas yang ada di Surabaya. Saya beritahukan kalau menggandeng universitas negeri pasti susah, karena universitas negeri ini punya banyak aturan yang tidak bisa fleksibel untuk mengambil keputusan. Namun mengajak universitas-universitas swasta ini akan membantu pertumbuhan universitas-universitas swasta untuk tetap hidup di Kota Surabaya. Kalau universitas swasta ini bisa hidup, terhidupi, maka Kota Surabaya sebagai kota pendidikan itu juga akan bisa diakui setentunya. Smart City dalam arti sesungguhnya itu bisa terwujud. Saya agak bingung kalau Smart City ini masih debatable lagi nanti. Wah, tapi yang jelas pendidikan itu bisa ditingkatkan, dimensi pendidikan. Ya. Satu, dari RPL tersebut. Dua, dari bagaimana kita mengangani anak putus sekolah dan orang-orang di warga kota yang belum memiliki ijazah pengakuan pendidikan. Makanya RPL tadi digunakan. Jadi 3 hal ini yang bisa segera diimplementasikan oleh wali kota ke depan. Siap. Jadi Mas Yusa, itu yang harus bisa ditingkatkan. Kemudian pesan satu lagi terakhir, ya. Pembangunan 4 pulau yang terbentang dari Kecamatan Bulak, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Sukolilo, dan Kecamatan Rungkut, niscaya tidak akan membawa perubahan pada dimensi pendidikan, pada dimensi kesehatan, dan pada dimensi hidup layak bagi warga Kota Surabaya. Jadi tetap tolak reklamasi ya. Oh, ada reklamasi ya? Jadi akhir-akhir ini antusias untuk bikin gerakan itu, tolak reformasi, reformasi, reformasi gitu. Kalau siang beliau demo tolak reklamasi, kalau pulang ke nyonyanya tolak angin. Oke, Mas Yuda, penjelasan yang begitu kompleks ya tentang problematika di pendidikan terutama telah disampaikan oleh Mas Yusa sebagai anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur. Semoga apa yang kita perbincangkan kali ini menjadi manfaat bagi kita semua. Oke Mas Yusa, terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih buat kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Sobat Cerita Jatim.